Halo semua, kembali di channelnya Pejuang Galbay. Nah, di video kali ini saya akan bagikan 11 tip agar gagal bayar di pinjol itu tetap aman dan baik-baik saja. Baik, silahkan disimak satu persatu langkah-langkah yang harus kalian lakukan agar gagal bayar di pinjaman online itu tetap aman. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kenali dulu perusahaan pinjol tersebut. Apakah statusnya legal atau ilegal, sehingga kalau misalkan kalian menggunakan pinjol legal itu sudah pasti aman, kata OJK. Aman dalam arti tidak berpotensi menyebarkan data kalian, tetapi tetap kalian harus tetap waspada jika kemungkinan nanti tetap akan terjadinya sebar data. Yang kedua, jangan takut galbay. Yang gagal bayar di pinjol itu tidak hanya kalian sendiri, tapi ada jutaan orang yang kredit macet dan gagal bayar di pinjaman online. Jadi tidak usah panik, tidak usah takut, tidak usah merasa sendiri. Banyak orang yang sama-sama merasakan hal yang sama ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Oke, langkah selanjutnya yang ketiga adalah tetap berpikir tenang, tetap berpikir rileks, jangan percaya kata-kata DC pinjol. Nah, hal ini perlu dilakukan teman-teman. Kalau kalian berpikir tenang, berpikir rileks, dan jangan pernah mempercayai kata-kata DC pinjol yang dikirimkan melalui penagihan chat WhatsApp, melalui email, melalui SMS, melalui panggilan telepon, maka dengan seperti itu kalian akan tetap aman dan tidak mempedulikan lagi dengan apa yang disampaikan oleh DC pinjol tersebut. Oke, langkah selanjutnya agar gagal bayar di pinjol tetap aman adalah kuatkan mental. Nah, ini pondasi yang betul-betul penting ketika kalian memasuki gagal bayar di pinjol. Kuatkan mental, apapun yang terjadi, kalian harus siap dengan segala resiko yang mungkin terjadi. Karena ketika kita gagal bayar di pinjol tersebut, apapun bisa terjadi di luar prediksi, di luar dugaan kalian. Ya, tetap kuatkan mental agar kalian bisa melewati gagal bayar ini dengan baik-baik saja. Lalu selanjutnya adalah jangan coba-coba gali lubang tutup lubang. Membayar hutang pinjol yang sebelumnya dengan membuat hutang baru, apalagi dengan meminjam uang di pinjol yang lainnya. Jangan coba-coba dilakukan, karena gali lubang tutup lubang bukanlah solusi untuk menyelesaikan hutang-hutang kalian di pinjol tersebut. Ya, gali lubang tutup lubang akan membawa kalian terjerumus ke dalam lubang hutang yang mungkin akan semakin dalam dengan nominal yang semakin besar dan tidak akan ada selesainya. Ya. Lalu tips selanjutnya dan langkah yang harus kalian lakukan adalah jangan bayar biaya perpanjangan tenor. Jangan bayar dengan dicicil, jangan bayar pokoknya saja karena diiming-imingi atau ditawari diskon 50% atau diskon pelunasan denda 100%. Ya, ingat, jangan pernah melakukannya. Kalau kalian berusaha untuk mengikuti saran DC pinjol dengan membayar biaya perpanjangan tenor, tidak akan pernah mengurangi hutang pokok kalian. Ya, percuma. Jangan coba-coba membayar biaya perpanjangan tenor. Oke? Lalu langkah selanjutnya agar kalian gagal bayar di pinjol tetap aman adalah jangan pedulikan lagi pinjaman online dan jangan hiraukan lagi DC pinjol. Ya, abaikan pinjol, hapus DC pinjol, jangan kalian pikirkan lagi dan tidak usah pedulikan lagi. Jangan baperan. Jangan merasa kasihan dengan pinjol, jangan merasa kasihan dengan DC pinjol. Si pinjol dan si DC pinjol tidak akan pernah mengasihani kalian. Walaupun kalian sudah berusaha menjadi nasabah yang baik, nasabah yang kooperatif, setia bayar utang, dan saat kalian merasa kesulitan bayar, kalian tidak akan pernah dihargai oleh pinjaman online. Kalian akan tetap dianggap sampah oleh DC pinjol, dimaki-maki, dihina-hina, dikata-katain yang tidak pantas. Ya, jadi jangan pernah pedulikan lagi pinjaman online. Oke, langkah selanjutnya
Hapus pinjol dari pikiran Anda, isi dengan hal-hal yang positif. Nah, ini betul harus dilakukan segera, harus dilakukan secepatnya. Hapus pinjol dari pikiran Anda dan isi pikiran Anda dengan hal-hal yang lebih positif. Dengan seperti itu, Anda akan tetap bisa aktif, beraktivitas, dan bisa melakukan sesuatu yang lebih produktif, yang menghasilkan demi kehidupan Anda yang lebih baik, demi masa depan Anda yang lebih baik. Ya. Lalu selanjutnya, yang ke-9, jangan pernah merespon DC pinjol. Nah, ini teman-teman, ketika Anda sudah mulai tidak mampu bayar dan mulai ditagih oleh DC pinjol, jangan sekali-kali kalian merespon DC pinjol tersebut dengan alasan apapun. Ya, walaupun sudah ditakut-takuti, diancam-ancam, dimaki-maki, dikata-katain binatang, jangan pernah meresponnya. Sekali saja Anda merespon penagihan DC pinjol, kalian akan terus gencar ditagih, dikirim kata-kata kasar, dikirim kata-kata binatang, dikirim kata-kata hinaan, dan berbagai kata-kata sampah yang akan kalian terima yang dikirimkan oleh DC pinjol tersebut. Oke, harus kalian pahami. Lalu langkah yang ke-10 adalah hapus aplikasi pinjol tersebut dari HP kalian dan reset HP kesetelan pabrik. Ya, tujuannya untuk menghindari potensi terjadinya penyadapan di kemudian hari. Ya, jadi segera ketika kalian sudah merasa tidak mampu bayar pinjol, mendekati jatuh tempo, langsung hapus aplikasinya, reset HP kalian kesetelan pabrik. Oke, dan langkah yang ke-11 adalah bangkit. Perbaiki hidup kalian, perbaiki ekonomi kalian, cari peluang rezeki, cari peluang-peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara apapun yang lebih halal, yang lebih berkah. Bisa berjualan, bisa melamar kerja, bisa mencari usaha sampingan, bisa menjadi konten kreator. Mudah-mudahan dengan seperti itu, jika kalian berusaha untuk bangkit, maka hidup kalian akan lebih baik lagi. Ya, dan hentikan meminjam uang di pinjol. Stop, jangan coba-coba lagi memaksa bayar pinjol di saat situasi perekonomian kalian memang sudah tidak mampu bayar lagi. Oke, itu teman-teman adalah 11 tips dan langkah-langkah agar gagal bayar di pinjol tetap aman. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan kalian merasa termotivasi agar bisa bangkit dari keterpurukan ini. Oke, terima kasih. Salam gagal bayar.